Halo sobat semua, apa kabar? Tentunya kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dengan C2P Channel. Kali ini saya akan bercerita dan menggambar sosok makhluk mitologi kuno dari Mesir. Anubis, dewa mitologi Mesir kuno penjaga makam Firaun Tutankhamun. Anubis adalah dewa pelindung yang terkait dengan kematian di mitologi Mesir kuno. Dia juga dikenal sebagai penjaga makam Firaun Tutankhamun. Hal ini terbukti melalui penemuan makam Firaun Tutankhamun oleh Howard Carter pada 1992 di Lembah Para Raja di Luxor, Mesir. Di dalam makam tersebut, ditemukan patung Anubis yang digambarkan dalam bentuk binatang utuh. Dia merupakan dewa tertua di Mesir dan dipuja karena perlindungannya. Sosoknya sangat dihormati karena peran pentingnya dalam perjalanan setelah kematian. Anubis dalam mitologi Mesir kuno bertugas untuk melindungi orang mati saat dia menemani mereka ke akhirat untuk melakukan upacara penghakiman. Dengan kepala serigala, dia adalah dewa anjing yang kuat untuk melindungi kuburan orang yang baru meninggal dari anjing liar di kuburan, serta melindungi jiwa dalam perjalanan mereka setelah kematian. Anubis dianggap sebagai dewa kematian selama periode dinasti awal dan kerajaan lama. Belakangan Osiris dikenal sebagai dewa kematian. Peran Anubis beralih menjadi dewa pembalseman, sebuah praktik yang ia ciptakan. Anubis akan melindungi jiwa orang mati, serta menjaga kuburan tempat jenazah mereka dikuburkan. Meskipun mitos tentang Anubis relatif sedikit, ia mungkin adalah dewa yang paling populer digambarkan di makam Mesir, terutama dari dinasti pertama. Dia adalah dewa pertama yang digambarkan di sebuah makam, dan biasanya ditampilkan melakukan mumifikasi atau ritual pemakaman raja-raja Mesir. Dalam berbagai karya seni yang ditemukan, Anubis digambarkan sebagai pria berbadan tegap berkepala serigala, seringkali berkulit hitam. Dikatakan bahwa warna hitam pada kulit melambangkan kesuburan sungai Nil, dan juga proses pembusukan kulit orang yang meninggal, yang diawasi oleh Anubis. Kadang-kadang dia juga diwakili oleh seekor serigala utuh dan bukan hanya berkepala seekor. Anubis paling terkenal sebagai penemu pembalseman, sebuah praktik yang sangat penting. Bagi orang Mesir kuno, mereka perlu mempersiapkan fisik jenazah dengan baik agar jiwa dapat berhasil melakukan perjalanan di akhirat. Anubis melakukan pembalseman pertama pada Osiris, yang setelah upacara tersebut menjadi dewa dunia bawah tanah Mesir. Ini adalah momen penting dalam mitologi Mesir, serta bagi Anubis, seiring dengan perubahan perannya. Alih-alih menjadi dewa kematian, Anubis dipandang sebagai kolaborator dekat dengan Osiris di mitologi Mesir kuno. Hal ini lantaran mereka bersama-sama melakukan urusan membawa orang yang baru meninggal melalui proses penghakiman, dan mengantar mereka ke akhirat. Saat arwah orang yang baru meninggal berada di aula pengadilan, Anubis akan menempatkan hati mereka di satu sisi skala dan bulu mat di sisi lain, untuk menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Bulu mat adalah bulu burung unta putih yang melambangkan Mat, dewi keadilan, kebenaran dan harmoni. Upacara ini merupakan kenangan atas segala perbuatan, baik maupun buruk, yang pernah dilakukan seseorang semasa hidupnya. Jika berat jantung sama dengan bulu, maka orang tersebut dinilai baik. Namun jika hatinya lebih berat, berarti mereka telah berperilaku buruk dalam hidupnya, dan perlu dihukum. Turut hadir selama penimbangan hati adalah Thoth, dewa penulisan, yang akan mencatat semua penilaian. Anubis memiliki seorang putri bernama Kebet, yang akan membawakan air dan memberikan penghiburan kepada orang yang baru meninggal selama upacara. Anubis dan perannya sebagai pelindung lebih dipahami ketika kita mengetahui latar belakang keluarganya, dan siapa orang tuanya. Dalam mitologi Mesir kuno, pertarungan antara Osiris dan saudaranya Set mungkin merupakan mitos yang paling terkenal. Anubis sebenarnya adalah putra Osiris dan istri Set, yang bernama Nephthys. Nephthys menikah dengan Set, saudara laki-laki Osiris, tapi dia menginginkan Osiris. Untuk merayu Osiris, dia mengubah dirinya agar terlihat seperti istri Osiris, Isis. Nephthys dan Osiris kemudian tidur bersama, dan dia hamil dengan Anubis. Khawatir Set akan mengetahui tentang bayinya, dia meninggalkan Anubis tak lama setelah dia lahir. Namun kemudian Isis, istri Osiris, mencari bayi tersebut dan mengadopsinya. Akhirnya Set mengetahuinya, yang mungkin berkontribusi pada pembunuhan saudaranya Osiris, dan upaya untuk mengklaim tahta. Pemujaan terhadap Anubis dipusatkan di sebuah kota di Mesir Hulu bernama Sinopolis.
Para pendeta Sinopolis yang didedikasikan untuk Anubis secara eksklusif adalah laki-laki. Namun popularitasnya mencapai luar kota, karena ia dikenal di seluruh Mesir dan terdapat tempat suci untuknya di seluruh kerajaan. Di Mesir kuno, akhirat dianggap berada di arah barat menuju matahari terbenam. Orang yang baru saja meninggal disebut orang barat, karena diyakini bahwa jiwa mereka berpindah begitu saja ke barat setelah kematian. Nama lain yang disebut Anubis adalah penguasa tanah suci, dia yang berada di gunung sucinya, penguasa 9 busur, dan anjing yang menelan jutaan orang. Anubis adalah versi Yunani dari Anpo, yang berarti membusuk. Namanya mengacu pada proses yang akan dilalui jenazah almarhum. Proses mumifikasi rumit yang dikembangkan di Mesir kuno, penemuan yang dikaitkan dengan Anubis, dimaksudkan untuk mengawetkan tubuh guna mendukung jiwa orang yang meninggal dalam perjalanan mereka. Anubis digabungkan dengan Hermes menjadi Hermanubis. Seperti yang populer dilakukan di zaman Yunani kuno dan khususnya pada zaman Helenistik, jajaran dewa ditata ulang dan dikonfigurasi ulang sebagai dewa sinkretis baru. Salah satu contohnya adalah penggabungan Anubis dan Hermes menjadi Hermanubis, yang populer pada masa Romawi menguasai Mesir. Itu tadi cerita singkat mengenai sosok makhluk mitologi Mesir kuno Anubis. Next cerita makhluk apa lagi ya? Bagi sobat yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.